Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ketiga di mata kuliah Information Retrieval System. Nah, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah Information Retrieval Model ya. Jadi ada beberapa model di Information Retrieval System. Nah, untuk pembahasannya yaitu Information Retrieval Model yaitu adalah model Boolean, model vector space, dan similarity measure, dan distance measure. Oke, yang pertama, model. Di sini merupakan contoh atau acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Contohnya di sini adalah gambar rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang arsitek yang selanjutnya dijadikan bangunan yang sesungguhnya. Jadi ada desain dulu yang dibuat, lalu ada bangunan yang sesungguhnya. Dan model di sini yaitu model lebih sederhana dari kondisi aslinya. Jadi kondisi aslinya jauh berarti lebih bagus daripada rancangan yang dibuat. Selanjutnya model. Jadi dalam retrieval system sendiri di sini untuk dokumen teksnya, contoh model yang dipergunakan antara lain ada model Boolean dan model ruang vektor. Nah, dua model ini yang akan nanti Ibu jelaskan ke kalian ya. Oke, selanjutnya untuk fungsi, jadi ada fungsi model perolehan informasi. Di sini model adalah suatu abstraksi dari proses yang sesungguhnya. Jadi model ini sangat berpengaruh di mana fungsi pembuatan model sendiri dalam matematika adalah untuk mempelajari suatu proses pengambilan kesimpulan dan membuat suatu prediksi. Ya. Oke. Nah, ini untuk model perolehan informasi. Nah, untuk perolehan informasi sendiri di modelnya itu dalam bentuk tabelnya di sini dari perolehan ada beberapa model yang digunakan sampai dengan teoretiknya, bentuk aljabarnya sampai dengan probabilistiknya. Selanjutnya di sini ada browsing juga. Nanti browsing ini menggunakan hypertext dan lain sebagainya. Ini hanya model atau gambaran dari perolehan informasi, ya. Tapi kita tidak serinci membahasnya, ya. Oke, selanjutnya ada proses pada model perolehan informasi. Ada 3 prosesnya. Yang pertama ada representasi dokumen, yang kedua representasi query, dan yang terakhir adalah fungsi perolehan dari retrievalnya sendiri. Nah, yang pertama representasi dokumen, di mana isi dokumen dipresentasikan dan disimpan menggunakan indeks. Ya. Selanjutnya, perindekan teks itu adalah proses yang memutuskan apa yang akan digunakan untuk mempresentasikan dokumen tertentu. Dan di sini indeks berisi kata dan dokumen mana kata tersebut dimuat. Itu disebut inverse index. Kita sudah pernah bahas inverse index. Selanjutnya, dari jenis indeks pada perolehan informasi itu ada 2. Secara manual, ya, secara manual dan secara otomatis. Di mana secara manual di sini prosesnya yaitu indeks ditentukan secara manual oleh manusia berdasarkan suatu perbendaharaan kata yang sudah ditentukan. Nah, ini untuk materi kedua sudah Ibu bahas. Selanjutnya adalah pencarian informasi menggunakan daftar perbendaharaan kata yang sama. Dan di sini ketepatannya jauh sangat lebih tinggi. Sudah dibahas juga biayanya jauh lebih mahal dan proses pembuatannya termasuk yang lama. Di sini indeksnya adalah mekanisme dalam pengorganisasian atau model penyimpanan berkas untuk meningkatkan kerja sistem. Ya, ini yang dimaksud dari indeks yang jenisnya jika masuk ke manual. Sedangkan yang otomatis indeks berisi kata-kata yang ada pada dokumen. Struktur indeks seperti disebut sebagai inverse index, ya. Berarti inverse index
masuk ke dalam otomatis, di mana kata-kata yang terdapat pada dokumen menggambarkan isi dari suatu dokumen. Dan pencarian dapat menggunakan bahasa alami, tidak memiliki aturan kaku. Ya, otomatis bisa dimasukkan kata-kata yang biasa kita gunakan. Selanjutnya, ketepatan pada perolehan dokumen ditentukan oleh bobot kata pada dokumen. Dan biayanya jauh lebih murah dan proses pembuatan yang otomatis pasti lebih cepat. Nah, ini jenis indeks manual dan otomatis. Selanjutnya ada lagi tahapan pengindeksan. Dari proses cleaning, lalu normalisasi dan tokenisasi, selanjutnya ada scaffolding, selanjutnya ada pembobotan kata, ada stemming, pembuatan buang stop word, sampai pembuatan indeks. Selanjutnya yang pertama yaitu cleaning, di mana kita dapat melihat untuk proses cleaning sendiri ya, untuk proses cleaning. Di sini dilihat dari struktur dokumennya ya. Struktur dokumennya di sini berupa apa? Doc, PDF atau XML dan lain sebagainya. Lalu encoding. Jadi struktur dokumennya encodingnya ada ANSI, ada UTF-8 dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu di cleaning juga hilangkan karakter yang tidak penting. Kalau dari website ya, ada HTML, JavaScript, dan lain sebagainya. Ada tanda baca, karakter khusus, huruf besar, nomor. Nah, itu di proses di cleaning dulu. Setelah itu masuk ke proses namanya normalisasi atau tokenisasi. Ya, di normalisasi dan tokenisasi, awalnya adalah ubah aksen dari diakritik ke Latin. Biasanya resum, jadi ada penulisannya seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Nah, ini juga berubah seperti ini. Ada perubahan sendiri dari bahasanya, normalisasi. Jadi makna bisa berubah dalam beberapa bahasa, ya. Prosesnya bisa berubah. Nah, query dan dokumen perlu dinormalisasi ke bentuk yang sama. Ya, jadi di dalam normalisasi juga setelah ditokenisasi apa yang disimpan? Jadi yang disimpan indeks berdasarkan kata dan kata hasil stemming. Jadi ada proses stemming di sini. Sudah Ibu bahas proses stemming. Selanjutnya indeks juga bisa berupa frase, n-word dan n-gram. Di mana di sini untuk biogram 2 kata seperti New York, San Francisco ya, 2 kata. Selanjutnya ada trigram atau 3 kata yang Maha Esa, contohnya sekolah menengah atas. Nah, itu 3 kata. Nah, biasanya temu kembali atau retrieval biasanya menggunakan frase, di mana sendiri cara menemukan frasenya dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode statistik, cara frekuensi yang paling sering muncul bersama-sama dengan threshold, N kali, dan metode sintaksis, yaitu sesuai dengan definisi pada kamus menggunakan part of speech tagger, biasanya untuk nomina. Nah, 2 metode ini untuk menentukan frase. Ya, kita sudah masuk ke proses normalisasi dan tokenisasi. Selanjutnya adalah proses pembuangan stop word. Ya, materi kedua sudah Ibu singgung mengenai stop word. Kata yang masuk dalam stop word list dihilangkan, tidak disimpan dalam indeks. Ya, hati-hati saat menghilangkan kata yang merupakan bagian dari frase. Yang Maha Esa. Yang Maha Kuasa. Kata yang bisa di stop word kan bisa dibuang. Vitamin A, A-nya bisa hilang. Terus gerbang dan ataunya juga termasuk dalam stop word. Nah, ini bisa dibuang di dalam stop word. Jadi hati-hati dengan tahap ini ya. Selanjutnya tahap stemming, di mana digunakan untuk mencari partial margin dan kata yang tidak berimbuhan atau memiliki imbuhan yang berbeda. Di sini stemnya kata dasar yang didapat setelah imbuhan yang dihilangkan. Misalkan connect, connection, selanjutnya connectivity, jadi connect atau connecting. Nah, itu ada kata imbuhan yang dihilangkan.
Selanjutnya, algoritma stemming bahasa Inggris. Itu ada Porter, ada Lovis, dan lain sebagainya. Ini untuk proses dari stemming. Kita masuk untuk proses pembobotan kata. Kata apa yang baik untuk diindeks? Kata apa yang kira-kira digunakan untuk query? Dan kata apa yang kira-kira presentasikan isi dokumen? Kata yang penting seharusnya bobotnya lebih tinggi daripada kata yang tidak penting. Ya, berarti kata yang penting itu bobotnya lebih tinggi daripada kata yang tidak penting. Salah satu pembobotan kata memanfaatkan frekuensi dalam dokumen dan hati-hati, frekuensi tinggi tapi ternyata stop word atau katanya dibuang, termasuk di dalam stop word. Nah, selanjutnya dari pembobotan kata, ya, pembobotan kata menggunakan berapa model. Ini modelnya juga sudah dibahas di pertemuan kedua, tf.idf sampai dengan 2 passion model, ya. Nanti kita menggunakan bobot kata ini juga. Selanjutnya pembuatan inverse index, di mana inverse index itu kata berisi daftar dokumen yang memuat. Struktur inverse index itu berisi dictionary, term, di sini ya, perbendaharaan kata. Itu adalah himpunan semua kata unik yang muncul di dalam korpus. Kata kuncinya. Selanjutnya juga struktur inverse index, yaitu occurrences atau kemunculan, ya, nanti posting list-nya atau daftar dokumennya. Daftar informasi kemunculan dari term yang harus disimpan, dokumen apa, frekuensinya berapa, posisi kata. Nah, itu yang harus nanti prosesnya muncul di posting list. Nah, kalian perhatikan. Dari term, ya, dari dokumen yang ada, oke, ada enjoy, musik, library, dan books. Dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Dari dokumen 1 ada kalimat apa, ada kata enjoy, ada kata your, musik, dan experience. Kita ambil di sini kata pertamanya adalah enjoy. Enjoy. Enjoy muncul di dokumen berapa? Enjoy muncul di dokumen 1. Nah, maka masuk di dokumen listnya adalah 1. Sebentar. Enjoy masuk di dokumen 1. Selanjutnya, untuk musik, kata musik. Musik itu ada di dokumen 1 dan dokumen 2. Berarti kita masukkan docklistnya dokumen 1 dan dokumen 2. Untuk library sendiri berada di dokumen 2 dan 3. Berarti dapat kita tuliskan 2 dan 3. Untuk book itu berada di dokumen 3. Ya. Berarti kita masukkan untuk yang di docklistnya adalah 3. Itu untuk pembuatan inverse index-nya. Selanjutnya. Nah, kita urutkan atau kita buat dari term yang ada, kata-kata yang ada, itu kita masukkan untuk dokumen ID-nya dengan sesuai dengan dokumen 1 dari enjoy sampai dengan experience itu masuk ke dokumen 1. Kita buat sesuai tabelnya. Sama untuk dokumen 2. Dari kalimat yang ada ini semuanya kita masukkan, kita susun untuk dokumen 2-nya. Ya. Setelah itu kita masuk lagi untuk dokumen 3. Kita masuk lagi untuk dokumen 3. Kita masukkan lagi tabelnya. Sama, kata-katanya sama. Nah, kita masukkan untuk ke dokumen 3. Selanjutnya, setelah kita masukkan, kita urutkan. Ya, tabelnya yang ini tadi. Tabelnya yang kita buat ini tadi awalnya, kita urutkan dari abjad A sampai Z. Nah, dapatlah tabel ini. Nah, lalu kita proses, yaitu proses stemming, hapus stop word. Dimana kita bisa lihat proses stemming yang tadi prosesnya, kalau misalkan dalam bahasa Inggris, misalkan books, S-nya hilang, constraints S-nya hilang, maka menjadi
S-nya tidak ada, S-nya tidak ada. Lalu apalagi? Hapus untuk stop word. Di sini yang termasuk dari stop word itu apa? Ada your, with, of, new, ya. Nah, itu tidak ada di sini. Nah, yang ada di sini adalah kata-kata yang sudah melalui tahap stemming, yaitu dan hapus stop word. Di mana ada book, ya. Setelah ada book, ada constraint. Untuk dokumen ID-nya menyesuaikan, ya. Nah, setelah proses stemming dan hapus stop word tabelnya, lalu gabungan frekuensi dan banyak dokumen kemunculan. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya. Di sini ada book, ya. Book ini dijadikan satu, dan dia munculnya berapa? Munculnya 2 kali. Makanya di sini ditulis 2. Selanjutnya, constraint. Karena constraint di sini ada 1, maka dokumen frekuensinya adalah 1. Munculnya berapa kali? Munculnya adalah sekali. Ya, constraint hanya 1. Selanjutnya ada AC. AC di sini ada berapa? Ada 1. Berarti dokumen frekuensinya adalah 1. Munculnya berapa kali? Hanya sekali. Untuk kata enjoy. Enjoy di sini ada berapa? Ada 1. Munculnya berapa kali? Hanya sekali. Untuk experience. Di sini ada berapa kata experience? Ada 1. Oke, kita tulisin di dokumen frekuensinya 1. Lalu muncul berapa kali? Hanya sekali. Nah, untuk library di sini muncul berapa kali? Library di sini ada berapa? Ada 2. Nah, berarti kita tuliskan 2 di sini. Ya. 2. Lalu kenapa 2? Karena dia memiliki dokumen ID-nya berbeda. Sedangkan di sini dokumen ID-nya sama. Tetapi library memiliki dokumen ID berbeda. Makanya library-nya kita tulis 2. Dan berapa yang tampil? Library-nya 2. Selanjutnya, millions. Million berapa? 1. Berapa yang tampil? 1. Musik. Nah, musik di sini sama, 3, tetapi mempunyai doc ID yang berbeda. 1, 2, dan 3. Berarti 3 kali untuk dokumen frekuensinya dan 3 kali kemunculannya. Untuk recording berapa yang tampil? 1. Ya, ada 1 dan yang tampil 1. Untuk science, berapa yang ada berapa? Ada 1 dan yang tampil adalah 1. Untuk books, ya, untuk books di sini, jadi untuk yang ada di doc ID yang ini, itu sesuaikan dengan doc ID yang ada di sini. Nah, jadi tinggal dipanggil. Untuk book sendiri, doc ID-nya adalah 3. Ya, doc ID-nya adalah 3. Dan untuk term frekuensinya, ya, untuk term frekuensinya adalah 2. Jadi dia ini termasuk 2. Ada 2. Maka dituliskan 2. Nah, selanjutnya untuk constraint, ya, constraint di sini untuk dokumen ID-nya dia termasuk 3, dia muncul berapa kali? Muncul hanya sekali. Lalu kata AC, ya, kata AC di sini. Ini kata AC. Ini menurut doc ID dia adalah 2, dia hanya 1 yang muncul, ya, frekuensinya. Lalu kata enjoy di sini doc ID-nya adalah sesuai dengan yang ini, 1 sesuai. Yang ada katanya juga 1. Untuk experience itu termasuk yang tampil adalah 2. Ya, untuk experience di sini yang tampil adalah 2. Kenapa 2?
Kenapa bukan 1? Oke. Selanjutnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada perbedaannya untuk library. Di sini library-nya di sini 2, sesuai dengan doc ID-nya, library-nya ada 2. Library-nya ada 2. Di mana ada yang doc ID 2 dan 3, ya. Berarti untuk library kita tuliskan di sini 2 dan 3. Masing-masing menampilkan 1, ya, dari doc ID yang ada. Nah, untuk million juga sama, ya. Million di sini berarti doc ID-nya 3, ya. Dia juga menampilkan 1. Untuk musik, ya, untuk musik doc ID-nya sesuaikan dengan doc ID yang tabel pertama, ada 1, 2, 3, dan yang tampil sesuai doc ID-nya, drum frekuensinya adalah 1. Ya, jadi tiga-tiganya tampil. 1, 2, 3. Sesuai dengan ini, tabel pertama, 1, 2, dan 3. Untuk recording, sama. Untuk doc ID-nya adalah 3. Doc ID-nya adalah 3. Yang tampil adalah 1. Sense, ya. Itu doc ID-nya adalah 2. Dan yang tampil adalah 1. Nah, sampai pembuatan posting list. Ini adalah tahapan sampai pembuatan posting list ya. Jadi kalian harus pahami dulu. Nah, masuk ke struktur data inverse index ya, di mana di sini ada dictionary, yaitu bisa disimpan dalam memori, di mana vocab yang sangat besar perlu disimpan dalam berkas. Misalkan di sini triliunan kata. Jadi kata-kata itu yang disimpan di dalam memori. Selanjutnya posting list disimpan dalam berkas. Posting list berukuran kecil cukup disimpan dalam memori. Jadi cukup disimpan di dalam memori, tidak usah disimpan atau cukup hanya disimpan di dalam memori. Nah, selanjutnya ada struktur data nih dari vocab dan posting list. Jadi ada struktur data yang beda ya kalau menggunakan vocab dan posting list. Oke. Selanjutnya untuk extending inverse index di sini. Jadi inverse index itu terkadang tidak cukup hanya menyimpan dokumen ID dan posting list. Jadi ada 2 cara untuk mengembangkan inverse index ya. Melalui B-word index dan positional index. Jadi di sini tidak hanya cukup untuk doc ID dan diposting di list. Nah, kita dapat lihat juga untuk penelusuran atau temu kembali retrieval. Di sini ada query music library. Di mana kalau kita lihat ya, di sini kalau kita lihat kata musik, kalau kita lihat kata musik itu ada di dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Jadi inverse indexnya kita dapat tuliskan seperti ini. Untuk kata library itu berada di dokumen 2 dan dokumen 3. Kita dapat menuliskan inverse index-nya seperti ini. Ya, jadi sudah paham ya gimana cara menuliskan inverse index dari dokumen yang ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke model boolean atau boolean retrieval model. Di sini definisi dari boolean sendiri, definisi umumnya yaitu boolean adalah tipe data yang hanya mengenal nilai 1 atau 0, benar atau salah. Ya, untuk operator boolean sendiri di sini. Jadi dalam sistem logika, boolean terdapat beberapa operator yang digunakan, yaitu operator AND, OR, dan NOT. Jadi 3 operator ini yang digunakan dalam boolean. Ini adalah definisi secara umumnya. Lalu ada definisi dalam IR atau informasi retrievalnya, yaitu salah satu pemodelan dalam IR di mana pada prosesnya kata-kata atau term dikombinasikan dengan operator boolean seperti AND, OR, and NOT untuk menghasilkan sekumpulan dokumen. Berarti operator yang digunakan sama ya. Ya, sama. Oke, selanjutnya dari definisi yang ada, ya, operator yang digunakan yaitu AND,
or, dan not. Jadi kalau kalian lihat di tabel, ya, ada tabelnya di sini. Jadi ada kata A dan kata B. Jika kata A-nya false, kata B-nya false, berarti kalau dioperatorkan AND, maka dia tetap false. Tapi kalau dioperatorkan OR, jadi A or B, dia tetap false. Ya. Selanjutnya, jika muncul operator not, ya, not A, berarti katanya berubah menjadi true. Jadi harus disesuaikan ya tabelnya dengan operatornya. Kata dan operator harus sesuai. Jadi hasilnya harus mengikuti operator yang ada. Oke. Nah, sifat model boolean. Nah, di sini ada sifat di model boolean, yaitu salah satu model pencocokan antar query dengan kumpulan dokumen secara tepat dengan ekspresi boolean. Yang pertama, hasil query memiliki kriteria perolehan yang tepat. Apabila tidak sesuai dengan logika boolean, maka dokumen dianggap tidak cocok. Nah, ini untuk hasil query-nya. Nah, selanjutnya, hanya ada dua kondisi yang dimiliki oleh dokumen sebagai hasil pencarian, yaitu cocok dan tidak cocok. Berarti ada dua kondisi ya. Dan yang terakhir, yaitu hasil query tidak memiliki urutan kesesuaian. Nah, sifat-sifat model boolean ini yang harus kalian pahami. Oke, selanjutnya untuk sifat model boolean berikutnya, yaitu operator yang digunakan sama AND, OR, dan NOT, ya, di sini. Kebanyakan sistem memiliki operator proximity. Nanti kita akan bahas itu operator proximity. Tidak ada hasil pencarian selain relevan atau tidak relevan, dan tidak ada yang dipertimbangkan unsurnya, yaitu mirip dalam pencarian. Dalam pengerjaan operasi boolean, ini sudah kita bahas ya di pertemuan pertama, diawali dengan buka dan tutup kurung, selanjutnya operasi not, sampai hingga yang terakhir adalah operasi OR untuk sifat model boolean. Nah, kita masuk untuk operator proximity yang tadi saya sebut. Operator-operator proximity merupakan pengembangan dari operator boolean yang sudah ada. Berarti dia adalah pengembangan dari operator boolean ya. Dan kalau untuk versi yang lebih tepatnya dari AND. Di sini dari kata atau operator near itu memperbolehkan paling banyak N1 kata di sela-selanya, atau with, mengharuskan kata-kata bersebelahan dan berurutan. Selanjutnya, contoh query boolean. Nah, di sini ada contoh dari query boolean. Yang pertama, ya, ada kata Medi or crow. Berarti Medi atau crow, ya. Fokus pada di dalam atau fokus pada di dalam kurung dulu. Selanjutnya, and Kyle or slain. Madding or crow and Clyde or slain. Madding atau crow dan Kyle atau slain. Ya, selanjutnya, bagaimana hasil pencarian dengan query seperti di atas? Kata dasar dan frasenya, operatornya, dan kata. Harus kalian perhatikan dulu. Untuk mencari query. Selanjutnya, insiden metriknya membutuhkan pencarian yang terdapat banyak dokumen atau ribuan. Di sini kecepatannya dalam memproses dokumen, fleksibilitas, pemeringkatan, dan dapat dilakukan pembuatan indeks dari dokumen, ya. Di sini insiden metrik adalah suatu metrik yang terdiri dari kolom dokumen dan baris, yaitu kata-kata yang berada di dalam kalimat tersebut. Dan selanjutnya di sini token atau term atau kata itu pada baris adalah sebuah token untuk distinct ya dalam seluruh dokumen yang ada. Ibu sudah bahas ini di pertemuan pertama untuk insiden metrik. Nah, selanjutnya contoh model boolean di sini ya.
Dari dokumen yang ada, kita buat sebuah tabelnya. Kita buat tabelnya. Ini adalah insiden metriknya. Dari kata-kata yang ada, ya, kita buat air termasuk di dokumen mana. Air ada di dokumen 1, ya, air ada di dokumen 1, maka dokumen 2-nya 0. Dan perhatikan, kalian buat saja untuk insiden metriknya sesuai dengan dokumen yang ada untuk buat tabel dari insiden metrik. Selanjutnya, dibuat daftar stop word-nya, yaitu kata yang dan tak. Berarti nanti ada proses. Berarti dihapuskan kata yang dan tak. Dan query booleannya ini nanti bisa kalian perhatikan. Dan query proximity-nya. Query proximity-nya ini. Jadi kalian tuh pahami dulu dari dokumen yang ada, kalian dari dokumen yang ada kalian buat insiden metriknya dan kalian pahami untuk daftar stop word-nya. Berarti kalau kalian buat tabel sampai dengan selesai prosesnya yang seperti di atas tadi, tabel yang ada dari awal hingga akhir final itu seperti apa, ya. Nah, kelebihan dari model boolean sendiri yaitu query-nya sederhana dan relatif mudah untuk diimplementasikan. Dia menggunakan operator AND, OR, dan NOT. Di sini sangat cocok untuk user yang sudah paham tentang kebutuhan pencarian mereka. Pastinya lebih menghemat pencarian dokumen dalam search engine. Untuk kekurangannya, jadi model boolean juga memiliki kekurangannya. Jadi menggunakan bahasa alami menjadi sangat kompleks, penggunaan akan sulit menuliskan. Dan sering menghasilkan terlalu banyak dokumen. Ya, dokumennya dari kata kunci yang kita cari, banyak sekali yang akan muncul nanti dokumennya dan sukar mengekspresikan query yang rumit. Di sini sangat susah ya, jika kata kuncinya juga rumit di sini. Oke, dari kelebihan dan kekurangan model boolean. Nah, untuk kekurangan insiden metrik sendiri, ya, untuk kekurangannya itu adalah awal mula model boolean menggunakan insiden metrik di sini. Masalahnya ukurannya besar. Hati-hati untuk menggunakan insiden metrik di sini. Dan berupa spare metrik, berisi 0 dan 1. Representasi lebih baik. Simpan yang muncul saja. Berarti yang tidak muncul tidak ditampilkan. Gunakan inverse index. Ini kurangannya dari insiden metrik. Ya, kalian harus memperhatikan juga kalau kalian mau menggunakan insiden metrik. Nah, kita masuk dari boolean, kita masuk ke ruang vektor, model ruang vektor. Di mana definisi dari ruang vektor sendiri, nah, definisi umumnya adalah model pencarian informasi dari query menggunakan ekspresi kemiripan berdasarkan frekuensi kata pada dokumen. Dan di sini juga ekspresi ruang vektor berupa faktor kemiripan dari kumpulan nilai frekuensi kemunculan kata dalam korpus yang membentuk di sini. Dari kumpulan nilai frekuensi kemunculan kata dalam korpus. Nah, ini untuk definisi umumnya. Kalau untuk definisi khususnya, pemodelan dokumen dalam STKI yang mampu mempertimbangkan kemiripan dokumen dengan query pencarian. Hasil kemiripan dapat berupa binary, jadi 1 atau 0. Ya, maupun nilai kontinu di antara keduanya, 0 atau 1. Nah, selanjutnya dari model boolean dan model vektor ruang. Di sini, kalau untuk model boolean, jadi setiap dokumen direpresentasikan dengan binary vektor, ya, elemen dari 0 dan 1. Jadi, kalau untuk boolean yang akan tampil adalah angka 0, 1, dan 0. Tapi untuk vektor, ya, untuk vektor sendiri, vektor ruang, setiap dokumen dibentuk dalam jumlah real vektor atau elemen dari bilangan asli.
Jadi bukan angka 0 atau 1 lagi, tapi bilangan aslinya. Kalau dia nilainya 4 ya ditulis 4. Kalau nilainya 5 ya ditulis 5. Kalau nilainya 227 ya ditulis 227. Bukan 1 dan 0 ya. Bedanya boolean dan vektor. Nah, sifat model vektor ruang di sini. Jadi kalau model vektor ruang di sini pencocokan antara query dengan kumpulan dokumen itu memilih yang terbaik. Ya, jadi dia hanya memilih yang terbaik. Dan hasil pencarian berupa kumpulan dokumen yang diurutkan. Jadi harus diurutkan dulu dari yang tinggi dan merupakan hasil pencarian terbaiknya. Biasanya hasil perolehan dokumen tersebut memberi petunjuk mengenai kualitas di dokumen tersebut. Ini untuk sifat model vektor. Dan kelebihannya, kalau kelebihannya itu adalah lebih efektif daripada pencocokan Xcat match, ya, Xcat match, dan lebih mudah digunakan. Penggunaannya tidak perlu memikirkan logika dan operator. Tapi juga memiliki kekurangan, yaitu kurang efisiensi dibandingkan dengan pencocokan secara tepat, karena tidak dapat mengeliminasi atau menolak dokumen lebih awal. Dan juga memiliki kekurangan yang lain, yaitu teksnya utuh tidak berarti dengan mudah dipahami oleh sistem. Itu salah satu kekurangannya juga. Dan di sini model vektor ruang, gitu ya. Dokumen query kata merupakan vektor pada ruang berdimensi tinggi. Jadi kalian bisa lihat di sini ada gambarnya untuk model vektor ruang. Ya, pemodelan vektor ruang dokumennya disimbolkan dengan D, ya, dan termnya atau katanya disimbolkan dengan huruf T. Nah, di sini juga dokumen yang saling berdekatan pada dimensi vektor ruang memiliki isi yang sama. Ya, dokumennya memiliki isi yang sama. Nah, di sini ada representasi dokumen dan query. Dokumen dan query direpresentasikan sebagai jumlah dari vektor-vektor kata. Jadi ada dokumen 1 itu ada kata anjing kucing. Nah, pada query-nya itu ada anjing. Jadi kita membuat grafiknya. Ya, di sini kita buat grafik. Jadi dari query simbol Q. Di situ ada arah panah ke atas, yaitu kita masukkan katanya adalah anjing. Nah, selanjutnya kita tarik garis lagi di tengah, termasuk dokumen 1, di mana dokumen 1 itu adalah, kita tarik garisnya itu adalah kucing. Jadi sudah ada 2 panah, ya, anjing dan kucing, dan di tengahnya adalah dokumen 1, pembatasnya. Ya, ini adalah representasi dari dokumen dan query. Dokumen yang ada digabungkan dengan query, digambarkan dengan grafik. Jadilah grafiknya seperti ini. Selanjutnya model vektor ruang. Di sini ya, query teks bebas sebagai vektor, di mana query dapat dianggap sebagai sebuah dokumen pendek. Ya, dokumennya diurutkan sesuai dengan kedekatan antara vektor dokumen dan vektor query. Jadi saling berhubungan ya antara vektor dokumen dan vektor query. Nah, di sini juga koefisiennya, di mana elemen vektor, yaitu bobot kata, mempresentasikan tingkat kepentingan dari suatu kata. Ya, dan di sini juga pada model tidak terdapat petunjuk mengenai cara memberi bobot kata. Berarti untuk vektor sendiri tidak ada petunjuk ya untuk memberi bobot kata. Nah, selanjutnya ada beberapa pilihan bobot kata. Untuk biner, nilai 1 jika ada, nilai 0 jika tidak ada. Lebihnya untuk TF dan TF dikali IDF. Oke, kita masuk lagi untuk vektor space similarity. Ya, perhatikan grafik yang ada. Ya, yang pertama, query ditunjukkan oleh panah yang berwarna merah. Nah, panah berwarna merah ini adalah panah untuk query. Ya. Dan masing-masing dokumen 1, dokumen 2 dihitung jaraknya dengan query. Jadi dia masih di samping query, dokumen 1 dan dokumen 2 ya, jaraknya itu dihitung dengan query. Jarak antara dokumen 1 dan query versus query dan dokumen 2 dan query diurutkan mulai terdekat hingga terjauh.
Berarti terdekatnya dari query adalah dokumen 2 dan terjauhnya adalah dokumen 1. Jadi jarak yang paling dekat hitunglah yang digunakan sebagai hasil pencarian. Jadi jarak semakin dekat dari query, dokumennya semakin dekat, maka itulah yang akan tampil pada saat proses pencarian. Ya, berarti dalam proses grafik ini berarti yang akan tampil duluan adalah dokumen 2, setelah itu dokumen 1. Ya. Oke. Nah, jarak antara vektor ya, cosine similarity-nya. Jadi, jarak antara vektor atau dokumen dan query merupakan kosinus atau dari sudut X di antara kedua vektor. Ya, dari dokumen dan term atau katanya. Dibentukkan dari grafik seperti ini. Nah, ini adalah rumus dari cosine similarity. Kosinus dari sudut antara dua vektor. Ya. Oke, pertemuan ketiga sampai di sini materinya. Dan pertemuan ketiga tidak ada kuis tapi ada LKM 1 ya. Tugasnya ini tugas LKM 1 ya. Jadi tugasnya meringkas atau membuat ringkasan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Selanjutnya buat dalam bentuk makalah, jadi mungkin yang halaman depan cover, halaman kedua langsung inti dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3 ya, jadi ringkasannya. Nanti kumpulkan dalam format nim_nama .pdf tentunya, nanti dikumpulkan di Google Classroom, paling lambat tanggal 13 Oktober, pukul 12 malam kurang 1 menit. Oke, untuk tugas LKM-nya selamat mengerjakan. Skema pembobotan itu adalah materi pertemuan keempat kita nanti. Oke, sampai di pertemuan keempat, jika ada yang ditanyakan bisa melalui WhatsApp group ya. Oke, kalau gitu Ibu tutup untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.